Kalau biasa gue cerita ke orang-orang karena emang udah dari lahir eho. Mas Eri, Iya, oe-oenya beda. Kalau gitu, gitu. sama mak lu dibalik nanti. Iya. Yang bener nangisnya gitu dong. Dibalik nih, ehonya kegedean. Hai ngobers, welcome back di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Asik banget nih. Bintaro di siang-siang kayak ini aku tidak sendirian, aku sudah ditemani oleh siapa ya di sini ya? Siapa ayo? Ayo siapa? Oh, aku lupa ngasih tahu kalau kita menyebut pendengar kita ngobers. Jadi kalau mau menyapa, hai ngobers gitu. Oke. Deh. Aku sudah bersama Bro Fajri nih. Yes, Fajri Nogami Ehomen ya. Hinogami Ehomen. Yes. Oke. Yap. Kamu lagi sibuk apa sekarang nih Bro Fajri? Aku sekarang konten-konten aja nih. Konten aja sih. Aku sering banget kepapar konten kamu. Terakhir di Pick itu kan? Iya benar, terakhir di situ benar sekali. Di Pick. Oh my god. Ternyata aku juga baru tahu ternyata kita tetanggaan tahu. Iya, ternyata deket banget ini dari rumah gua ya. 10 menit atau 5 menit lah. Betul. Benar. Jadi kalau ngobers punya kuota internet nih ya, Yes. pasti sering kepapar sama konten-konten Bro Fajri. Yaitu lagi sering banget bikin konten eho. Yes, benar. Eho benar. itu bahasa Inggris ya? Eho itu bahasa Inggris. Artinya apa? Bergema. 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 Aku boleh mendengarkan Kepo nggak? kan? Kepo banget. Kepo kan? Aku ingin lihat langsung nih. Ini untuk nyapa-nyapa para ngobers yang ada di mana sih kalian? Dia Di dari mana Sabang aja sampai bisa sih Merauke kan, lah bisa ya. ditonton di HP. Benar. Oke, jadi ini nggak ada settingan apa-apa. Ini ya mic cuman biar bisa kalian bisa denger aja. Jadi kayak gini teman-teman ya. Halo, lo kepada ada ngobers, bar. Semangat terus. Yes, Bagus. that's it. Echo. Luar biasa. Gue dari tadi tuh ngeliatin kerongkongannya diapain nih ya. Ternyata nggak ada Iya. alat apapun Nggak ya ada, ngobers nggak ya. ada. Ini asli nih. Bener, dan ini tuh sebenarnya penyakit. Ini namanya eho syndrome. Jadi penyakit di mana tuh gue nggak bisa ngaktifin ini secara sengaja. Oh, Dia gitu. kadang bisa keluar dengan tiba-tiba. Tuh kan. Wih, takut banget. Takut banget. Bayangin lagi ngobrol sama calon mertua gitu misalnya. Bener. Halo om. Iya, makanya gue juga khawatir nih kalau misalnya gue nikah pas lagi ngomong akad ijab kabul gitu. Saya terima nikahnya Fajri bin dibayar tunai, nah gitu kan. Penghulunya shock juga tuh gitu. Terus suruh ngulang terus nanti iya, pas lagi gimana sah? Jawabnya pakai eho juga. Sah. Dengerin asli beneran lebih awesome nih kalau lihatnya nih. Benar. Nah, ini kan kita karena mau eho-sentris nih podcast. Oke, eho-sentris. Boleh tahu nggak ini gimana kamu mendiscover kekuatan kamu ini nih? Oke, mendiscover kekuatan umur eho. Berapa nih? Jadi sebenarnya ini tuh udah bisa dari kecil. Dari kecil. Kamu salah minum jamu atau apa? Enggak. Jadi kalau cerita aslinya tuh adalah memang dari kecil tuh aku hidup apalagi di Pondok Ranji ini tuh banyak banget dangdutan teman-teman. Serius. Ini bulan Desember nih pasti banyak yang nikah dan banyak dangdutan. Dan nikahnya ngundang ini ya. Iya, dangdut dan soundman lah. Nah, dari situlah ada lapangan tuh di belakang rumah gue tuh ada lapangan. Nah, sering cek sound dong. Gue sebagai anak kecil itu meniru. Anak kecil kan suka meniru sesuatu kan. Betul. Nah, mungkin kalau anak kecil yang lain meniru orang-orang yang benar gitu kayak dokter dan lain-lain lah. Gue menirunya speaker teman-teman ya. Jadi disitulah di saat mereka cek sound, gue ikutan. Jadi kayak Jack, tuh, kayak gitu. Mungkin pada era itu kamu nyangkanya, suara abangnya beneran kayak gitu. Iya, bener. Dan akhirnya dari situlah gue jadiin itu untuk ceng-cengan buat ke teman-teman aja. Oh gitu. Gak ada di otak gue bakal bikin konten seperti itu, nggak ada. Oke. Jadi dari situ awal mulanya. Kalau biasa gue cerita ke orang-orang karena emang udah dari lahir eho. Mas Eri, iya, oe-oenya beda. Kalau gitu, gitu. Sama mak lu dibalik nanti. Yang bener nangisnya gitu dong. Dibalik nih, ehonya kegedean. Puternya gitu. Oke. Yap. Jadi awalnya kayak bercandaan di tongkrongan aja gitu ya. Bener. Awalnya kayak gitu aja. Begitu sih. Jadinya untuk awal mula ya
Abis itu udah kayak lakukan dan lupakan. Terus dia mulai ke up lagi, mulai naik lagi tuh di momen apa nih? mulai ke up lagi di masa COVID. Masa COVID. Karena di masa COVID kan banyak orang yang di rumah aja dan pastinya 24 jam nonton HP kan. Banget. Yes, nonton Orang gak HP. bisa keluar. Bener. Nah biasanya kita di rumah tuh ada aja ide-ide yang gila ya kan. Dan akhirnya ketemulah ide di mana gue pengen nunjukin bakat yang mana nggak guna tapi gue bangga gitu. Akhirnya ya udah gue bikin video itu Stitch video gue lupa dari siapa. Pokoknya captionnya tuh kayak Stitch video ini nggak tunjukin bakat yang nggak berguna lo tapi lu bangga punya itu. Terus gue Stitch. Gue kan punya bakat yang gak berguna. Itu gue di situ videonya gue baru mau mandi. Oke. Itu siang-siang tuh baru mau mandi hari Jumat, ingat banget gue. Terus habis itu udah gue ngomong kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Wah. Kayak gitu. Ini kotip-kotip jiper nih kan. Nah, dari situlah nggak ada kepikiran gue untuk kayak ini pasti meledak, enggak. Udah, gua habis itu kebetulan emang mau sholat Jumat waktu itu. Oke. Mau sholat Jumat. Kalau dari sholat Jumat gue pulang, gue kan kalau sholat Jumat gak bawa HP. Notif kok jebol nih, rame banget. Ada apa nih? Iya, itu baru gue upload sejam atau 2 jam pertama, itu tuh udah sekitar 2 jutaan view. Masa? Serius, follower gue yang tadinya 19 orang jadi 10.000. Wow, keren. Dari situ tuh gue kayak, wah anjir ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh gak stop itu notifnya. Itu kamu upload di TikTok? Di TikTok. Kalau di IG gue masih dulu brandingnya musisi. Jadi kayak gue gengsi gimana gitu. Kayak idealis di musik gue tuh kayak IG kayaknya buat yang keren-keren aja deh gitu. Masa gue dikenalnya Iya. gak sebagai musisi? Iya itu dia. Nah dari situlah gue kayak udah gue TikTok dulu. Nah cuma pada saat itu gue kan gak ada wawasan tentang perkontenan. Aha. Jadi ya udah satu video itu udah gue nggak ngapa-ngapain lagi. Gue fokus ke kuliah lagi dan fokus event organizer dulu gue. Oke. Udah habis itu singkat cerita di 2023 ada lagi video yang kayak gitu dari Mr. Oke. Pudidi kalau nggak salah namanya. Jadi dia bilang gini, tunjukin bakat unik lu, nanti bakal dapat 500.000. Oke. Di saat gue posisinya di situ habis lulus wisuda, gue BU banget. Parah sih, lulus wisuda tuh momen yang kayak kan masa vakum ya, lu Bener. gak ada kerjaan. Bener. Gue hanya menjadi beban orang tua nih. Iya, gitu gue kayak, ya. aduh hidup gue gak ada tebakan lagi, mana ya gitu. Dari situ gue kayak, lumayan nih 500.000 gitu kan. Terus akhirnya udah gue Stitch lagi dan kagetnya adalah di situ gue mendapatkan 20 juta view lebih. Itu dari situ gue, Wah, kacau. dari situ banyak banget teman-teman yang kayak, jadi lu harus milking konten. Jadi teman-teman yang belum tahu milking itu apa, milking itu adalah ketika lu lagi bikin video dan video itu viral, dari satu video itu lu milking dengan topik yang sama. Betul. Ya, jadi gue milking tuh literally setiap hari selama 2 bulan. Terus terus. Impactnya adalah di bulan ketiga. Di bulan ketiga gue langsung ada tawaran TV, tawaran ini. Wush. Keren. Gue langsung kayak, kayaknya ini jalan ninja gue deh untuk menjadi konten kreator. Momennya di situ Momennya ya. di situ. Oke, Jadi oke. ibarat film ini babak keempat di mana si pemeran utamanya tuh udah depresi kayak nggak tahu kemana, tiba-tiba ada penyelamat datang gitu. Ya, redemption arc kan gitu. Iya, bener. Keren, udah arc baru tuh. Aduh, keren. Gitu sih kurang lebih. Jadi kalau sekarang tuh fokus kamu as a homeman Yes. itu bikin daily content, bikin gitu-gitu ya berarti ya? Iya, sebenarnya sih kalau untuk sebagai e-comment itu alhamdulillahnya karena itu udah nyangkut banget ke gue ya sebagai personal Brandingan brandingannya ya. ya. Jadi menurut gue apapun yang gue lakuin tapi ada eho-nya, nah itu gue gitu. Wah, nice. Mau itu gue unboxing mainan, mau itu gue ya daily vlog aja, mau itu gue marki cek. Jadi segmen gue namanya marki cek. Mari kita cek. Iya, itu visit makanan gitu, karena gue suka kulineran. Terus mau sketsa, enggak, kecuali sketsa nih. Sketsa ini nggak ada eho-nya. Oke. Karena ini tuh segmen idealis gue, dimana gue tuh suka banget bermain peran. Oh, oke. Ya, jadi gue kayak acting lah di situ. Itu tuh. Ini kalau ada produser yang menonton nih, kalian punya bibit unggul nih, calon penerusnya Reza Rardian nih. Waduh, amin. Jadi Tapi nanti tiap kali dialog ada ehonya. pernah lagi, mungkin intermezzo sedikit. Gue pernah. Boleh, gimana? Gue pernah. Jadi baru 3 bulan yang lalu ada satu brand di mana nge-kontak gue untuk iklan digital. Oke.
iklan digital, tapi bentukannya itu adalah syuting sketsa. Dialog gua itu eho semua. Wah, itu gokil. Ada berapa line yang harus kamu ehoin? Gua masuk nawarin barang, catat ada 2 lembar lah, 2 halaman lah. 2 halaman. Jadi tuh sinopsisnya gua datang beli mic. Beli Mic gua rusak gitu. Terus akhirnya si orang itu kan nyari-nyari mic-nya di mana ya gitu-gitu. Dan menurut gue tuh itu lucu sekali ya. udah tayang nggak? Belum. Nanti bakal ini tayang. Rahasia nih, masih confidential nih. Iya, jadi dari situlah gue retake mulu, bukan guanya. Lawan main gua. Gak konsen ya? Gak konsen. Dan mereka tuh ketawa terus. Iyalah. Dari situ gua kayak anjay, gila ini eho ternyata berguna juga gitu untuk orang-orang gitu. Soalnya sempat gue mikir kayak nggak berguna ya ternyata bakat gue. Setelah gue melihat sudut pandang lain, oh ternyata memang bagi sebagian orang nggak berguna, tapi bagi sebagian orang berguna kok. Gitu. Tuh. Kemana eho membawa kamu? Pernah masuk TV juga nih dengar-dengar? Bener. Indonesia's Got Talent. Indonesia Got Talent. Bayangin ajang pencarian bakat. Gede tuh, pencarian bakat gede tuh ya kan. Jadi wah ini cerita menarik banget. Gua tuh dipanggil Indonesia's Got Talent, nggak nyangka. Karena maksud gua bakat eho apa yang harus di show. Wah bener lagi. Ya kan? Di antara bakat-bakat di Indonesia di luar sana, salah satunya bakat eho nih, kamu nggak nyangka. Gua nggak nyangka. Dan yang lebih nggak nyangkanya lagi, gua insecure gua. Jujur insecure. Indonesia's Got Talent bro, you know. Gila. Terus akhirnya gua udah masuk kan, set. Nah jadi tuh di dalam Kebon Jeruk waktu itu ada ruang tunggu. Ruang tunggunya tuh isinya ya pesertanya. Gue masuk ke dalam nih, itu udah kayak sirkus. Wah, semua lagi nih latihan gitu. Latihan, yang paskibra, yang apa namanya tuh dancer yang loncat-loncat, terus sulap gini-gini. Gue cuma kayak, damn bro, gue harus ngapain? Serius, gue harus ngapain? Gue masuk ke mana gitu ya? Iya, dan waktu masuk gimana? Assalamualaikum. Enggak, gue tuh enggak nunjukin skill gue sama sekali. Bakat gue enggak gue tunjukin. Orang-orang pada nanya, gue jawabnya ngasal aja. Kayak bakatnya apa? Suara gitu. Penyanyi ya? Bisa dibilang gitu. Bakat gue suara. Itu jadi ini lucu banget. Jadi ada temen gue apa namanya ngikut itu juga. Jadi kita baru kenal di situ lah. Baru kenal di situ dan dia tuh nemenin gue. Gue juga nemenin dia. Nah dia ini mainnya keren banget. Dia ini mainnya keren banget. Dia main gitar lah pokoknya, main gitar keren banget. Dan gue sama dia, jadi dia dulu baru gue. Back to back. Dia latihan, gue ngeliat kayak anjir jago banget men gitu. Gitu iya ya? Jago banget. Terus gue yang kayak gue ngapain ya? Gue latihan apa ya? Gitu. Dan dia masuk nih. Dia masuk, udah skill. Terus abis itu dia keluar, dia bilang ke gue nggak lolos gitu. Itu tuh pengumumannya langsung saat itu juga ya? Lu perform. Jadi ada 2 tipe pengumuman. Kalau misalnya memang nggak layak banget gitu kayak ya udah nggak lolos. Tapi kalau memang masih dipertimbangkan akan dikasih kontak. Kalau misalnya oke, dia bakal lanjut gitu. Nah akhirnya dia nggak tuh. Gue langsung kayak anjir, orang sejago itu nggak masuk. Gimana gua? Gitu kan. Akhirnya gua lah masuk. Gue masuk, nanya judgesnya, produsernya, kamu bisa apa? Saya bisa memiliki bakat yang cuma ada 9 orang di dunia. Gitu kan. Gitu kan. Itu beneran apa kamu gimmick aja 9? Itu beneran. Itu beneran karena gue pernah ketemu komen juga dari Portugal, namanya Afonso Rodrigues. Iya itu. Namanya Portugal banget deh. Portugal banget gitu. Abis itu si produser bilang kayak menarik gitu kan. Coba tunjukin bakat kamu. Demi Allah Rasulullah, gue kayak gini doang. Jack. Halo semuanya, selamat datang di Indonesia's Got Talent. Produser lo tau bilang apa? Ini yang kita cari. Ini talent yang kita cari gitu. Gue langsung kayak, ini gue mimpi gak sih anjir? Kayak ya Allah, udah. Terus akhirnya gue disuruh foto dan gue tuh kayak udah diterima lah gitu kan. Gue nggak enak dong sama temen gue yang sebelumnya dong. Iya kan. Gue umpetin lah ininya apa, kertas itunya. Kertas keputusan itu ya. Gue umpetin. Gue keluar, teman gue yang tadi langsung kayak sabar Jri, tenang.
Gue juga nggak lolos kok. Gue gimana bilangnya anjir. Nah akhirnya gue singkat cerita kita tuh ada pertemuan lagi. Oke. Nah cuman dia tuh masih di grup itu. Dia masih di grup itu. Abis dari situ gue ada pengumuman tuh nama gue tuh di grup itu kan. Terus dia langsung ngechat gue kayak, kok lu bisa masuk? Lu emang ngapain? Oh gitu dia kan. belum tahu. Dia Kamu belum sharing talent kamu nih. Oke. Emang ngapain terus gini? Iya, gue soalnya suaranya bergema gitu. Bergema gitu. Iya, emang kayak gimana? Ya udah gue bilang kayak gini, nih. Dia langsung kayak, oh pantas masuk anjir. Itu sih menurut gue lucu banget kayak anjir aneh banget. Akhirnya ya udah gue ikut karantina sebulan, yang lain latihan. Oh karantina sebulan. Karantina. Oke. Yang lain dapat pelatihan. Gue bingung dapat pelatihan apa gue. Siapa yang bisa melatih kamu gitu kan? Itu dia. Nah dari situ udah akhirnya gue masuk ke sesi broadcasting doang. Dan di situ gue ketemu idola gue dulu. Habis itu udah deh selesai. Bingung tuh gue mau kemana ya kan. Dari situ ada acara bakat lagi yang lain gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi ini, let's say keluarga kamu deh, kayak ini anak gua nih ternyata berbakat ini nih. Gak menyangka. Karena pertama gue di rumah tuh sangat pendiam sekali. Oh, I see. Pendiam sekali dan agamis ya. Belum. Iya, jadi kalau orang-orang terdekat itu paling warteg samping rumah gua. Wah, bilang apa mereka? Dulu Abang tuh wartegnya bilang apa kamu? Ini mbak-mbak. Oh, mama. Jadi tuh mbak-mbak warteg ini tuh dulu dia emang emang gua nggak ngerti marketingnya atau gimana, jutek banget lah gitu kan. Oh. Jadi dia kayak makan apa? Kayak kasih dah gitu. Setelah gua masuk TV berubah. Fajri, mau makan apa? Telur, oke. Telur, nasi ditambahin sama dia. Nasi tambahin, kikil, oke, kikil, set. Nih ya, oke, gue makan pas mau bayar, jadi berapa bu? Gitu. Jadi 25.000, harga ditaikin. Mentang-mentang udah masuk TV, harga ditaikin. Itu orang-orang tuh gitu ya kalau ini udah masuk TV, artis nih. Iya. Banyak duit gitu gak sih? Stereotip lo orang masuk TV. Ya ampun. Oportunis juga ya si Tatanya. Memang itu tuh. Aduh, nggak semua yang masuk TV itu langsung jadi kaya. Betul. Ada yang langsung redup. Betul banget itu. Bener. Oke. Gitu sih kalau dari nyokap. Nyokap lebih kayak introspeksi diri. Kayak misalnya dulu gue ngidam apa, kok anak gue bisa gitu. Gitu sih. Waktu hamil sering gue tepok-tepok gitu. Iya. Kali ya. Cuman sedikit demi sedikit gue membantu mimpi nyokap gue. Oh ya gimana tuh? Dia pengen banget, dia tuh ngefans banget sama Ayu Ting Ting. Dan pada akhirnya gue pertemukan lah Ayu Ting Ting dan nyokap gue. Dia senang banget. Jadi waktu itu gue ke lapor pak. Oh lapor pak. Gue ke lapor pak. Terus gue bingung ngajak siapa ya gitu. Plus one-nya ngajak siapa? Sebenarnya bukan plus one, sebenarnya tuh gue harusnya ngajak road manager gue. Oke, untuk asisten gitu asisten lah gitu kan. Masa emak gue ajakin sebagai asisten? Gak mungkin dong gitu. Akhirnya ya udah gue bilang kak saya ngajak 3 orang boleh nggak? Saya teman saya sama ibu saya gitu. Oh boleh banget kak. Ya udah datang. Nyokap gue tuh udah kayak wah gila udah excited banget kan. Cuman gue kasih tahu mah itu ada momen-momen di mana kita minta fotonya nanti aja gitu. Oh gue mau boleh. Wah ribet tuh. Gue juga bingung kan ini gimana nih mak gue. Yaudah akhirnya gue memang udah nyiapin untuk bagi-bagi mainan. Bagi-bagi mainan tuh ya upset dah ke host-host dan lain kan. Pas di bagi mainan itulah waktu yang tepat untuk minta foto. Iya, jadi di situ emak gue udah pamer banget tuh kan foto. Kirim instastory WhatsApp gitu. Ketemu Ayu Ting Ting nih, anjay. Itu sih. Impian emak-emak ya. Iya. Nah, di situ gue berpikir kayaknya kalau gue nggak jadi content creator, kesempatan ini tuh tidak akan pernah terjadi deh. Kesempatan ini nggak akan pernah terjadi. Jadi ya plus minus banget lah content creator tuh. Seperti itu. Tapi ternyata jalur buat membahagiakan orang tua salah satu aja di content creator ini. Iya lagi. Jadi gue nggak nyangka content creator tuh ternyata bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita membahagiakan kedua orang tua kita, teman-teman terdekat kita gitu. Jadi ini khusus teman-teman yang support ya. Kalau teman-teman yang iri kan pasti selalu kayak
alay, konten lu alay gitu kan. Astaga, Begitu. oke. Jadinya ya senang sih ngejalaninnya, happy juga gitu. Apalagi lu berawal dari hobi lu dibayar. Itu senang sih. Itu dream comes true itu. Dream Pak. comes true gitu. Walaupun Tapi rintangannya. mereka ada ini nggak? Wah, tahu gitu nggak usah gue kuliahin. Oh, Gelarnya tidak terpakai. enggak, kalau menurut gua iya sih ada benernya juga sih. Ya, Iya kan? bener-bener. Tapi kalau menurut gua di perkuliahan itu bukan cuma tentang gelar. Oke. Bukan cuma tentang ijazah asli atau gak asli. Betul. Bener kan? Betul itu, dong. bener dong, kan? bener itu. Jadi menurut gua perkuliahan itu justru adalah sosialnya. Sosialnya yang membentuk Networking lu ya. networking, sosial yang bakal ngebentuk mental lu, ngebentuk gimana cara lu bisa bersosialisasi untuk mendapatkan opportunity yang mengkonvert itu menjadi sebuah pundi-pundi. Wah, keren. Kuk. Itu pacar ya? Sorry pacar. Gak expect. Lu gak expect. Aduh, makin seri makin lucu nih. Oke. Tadi kamu sempat bilang kalau temen yang iri yang bilang konten alay, emang bilang apa sih teman-teman kamu yang iri dengki itu? Pasti pernah ngalamin gak sih bro kayak di mana teman-teman itu di saat lu lagi berproses, dia tuh ngata-ngatain lu banget lah. Kayak Apa aja yang dilakuin kayak iya kayak lu ngapain sih ngevlog gitu, emang lu siapa gitu. Lu Damn. ngapain sih bikin konten kayak gitu, emang orang bakal nonton gitu. Di saat lu sudah ada hasilnya, dia komentar, I'm proud of you, gokil. Gila, gue nemenin lu dari nol anjir. Kita baru ngomong, lu siapa anjir? Bangsat. Ada orang kayak gitu? Ada. Oke. Dan disitulah gue berasumsi bahwasannya orang-orang itu tidak akan pernah mau mendengarkan seseorang berproses. Orang-orang itu, semua orang termasuk teman dekat lu, keluarga lu, itu nggak akan ada yang mau mendengarkan lu berproses. Yang mendengarkan lu berproses cuma diri lu sendiri. Damn word. Dan ketika lu sudah mencapai hasil tertentu, orang yang bilang kayak I'm proud of you, gila gue bangga banget kenal sama lu gitu. Berarti di saat gue berproses dan gue gagal, lu nggak bangga dong? Gitu. Berpikir dengan logika. Wah. Begitu udah jadi seperti laron yang mengerubungi lampu nih. Wah. Bener. Gue pernah dapat pepatah Thailand waktu itu pernah berkata kayak gini. Tope dah kap nengkung kerang Nanti ada subtitle lai. lagi sih. Tumpung gelak kap nungkai. Gue lupa pokoknya bacanya gimana. Intinya dia bilang gini, ketika kamu ingin membuat bisnis, Oke. jangan sampai keluarga atau saudaramu atau temanmu itu tahu kau sedang melakukan sebuah development bisnis. Oke. Dia nggak ngasih tahu artinya, dia nggak ngasih tahu akibatnya apa. Tapi ternyata yang gue asumsikan dari tulisan itu adalah banyak rintangan ketika orang sedang berproses. Contoh, gue mau bikin bisnis. Lu misalnya temen deket gue, terus lu tuh tahu gue mau bikin bisnis. Gue pengen bikin bisnis nih bro, gini. Gue lagi jalan nih udah 3 bulan running dan 6 bulan gitu. Di otak kalian tuh pasti kayak, wih anjir lagi bakar duit nih. Wah, orang ini lagi bakar duit nih. Gila. Bisa kali kasih gua Bisa kali. satu ini kali ya. Harga temen gitu-gitu ya. Benar. Nah itu yang gue asumsikan. Makanya kalau lu punya sesuatu dan menurut lu itu belum works, jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu. Gitu. Karena ya balik lagi. Soalnya gue pernah di fase dimana gue lagi berproses, gue nunjukin karena mungkin konten ya. Jadi kan dia menunjukkan Betul. ya. Nunjukin mereka tuh kayak kayak anjir ngapain sih lu bikin ginian ngapain gitu. Dan pada akhirnya at the end setelah gue sedikit demi sedikit milestone gue tercapai, disitulah orang-orang udah kayak weh I'm proud of you. Nah di situ kita bisa bedain mana temen yang bener mana bukan. Wah. Gitu. Wah luar biasa. Ini daging loh ini loh. Daging. Jadi bisa dibilang tuh kayak waktu lu berproses juga termasuk buat lu ngefilterin mana yang teman lu beneran support sama yang yang begitu. Bener karena gue kan konten kreator otodidak ya. Bener-bener kayak nggak ada guide-nya gitu. Sampai gue kena tipu, ke scam dan pernah juga kayak gitu. Pernah banget. Ketipu invoice banyak banget lah. Kena pajak, orang pajak itu banyak banget. Dan dari situlah gue belajar. Makanya teman-teman semua yang di sini jangan anggap kalian gue cuma bisa Jadi kalau ingin berkonten tuh sebenarnya perlu banyak aspek yang lo harus siapkan. Wah. Tapi
jangan mikir itu dulu, mulai aja dulu. Mulai aja dulu, bener. Kadang-kadang kalau lu terlalu kayak gimana ya? Kayak ada juga pepatah bisnis yang kayak lu rilis sesuatu tuh jangan nunggu sempurna. Lu Bener. mulai dulu, lama-lama jadi sempurna Yes. kayak gitu kan. Karena gue menganggap sosial media gue itu adalah galeri gue. Galeri. Jadi gue akan bisa tuh ngeliat diri gue yang dulu kayak, oh anjir dulu gue bikin video kayak gini. Oh sekarang udah berubah nih, udah berkembang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh kayak album lah. Cool. Album foto yang mana anak gue nanti bakal ngeliat, oh papa ternyata bisa suara eho gitu. Ternyata papa dulu culun juga. Anak gue dicengin gak ya kalau misalnya bapaknya eho, Iya ya. Ya. Itu kan masih kejadian jauh, yang nanti. masih jauh. Aku masih muda teman-teman. Oke. Iya. Emang kamu udah ada pacar berapa? Waduh, nggak ada aku belum punya pacar. Oh, Bener, pacar. susah sekali menjadi pacar. Oh my god. Aduh, tapi nggak apa kalau mungkin kalau di ranah asmara kamu juga lagi berproses kali. Ya, benar, mungkin benar, nanti ada Mungkin nih, nanti. Karena nunggu momennya aja nih. Kan? Bener, karena gue memapankan diri gue dulu gitu. nice. Jadi gue nggak pengen cewek gue tuh kayak minta apa-apa, guanya nggak bisa ngasih. Oh betul. Gue nggak mau bukan karena gue meratukan wanita ya, karena menurut gue sebagai hakikatnya sebagai imam, Wah, asik, sebagai imam wanita tuh di provide sih, Oke. asalkan Asalkan apa nih? wanitanya juga menghargai si cowoknya. Keren. Begitu. Cowok green flag ternyata. Cowok Cowok green flag betul dong. Gak bisa. Hakikatnya emang jadi provider. Iya gitu iya ya. harus jadi provider. Iya. Bener. Tapi menurut kamu ya, gimana sih sebenarnya kayak kok netizen tuh bisa menerima konten-konten kamu nih? Kalau kan biasanya menarik nih menilai orang lain pertanyaannya. gimana? Kalau kamu menilai diri kamu nih? Ini gue bukan NPD ya. Tapi yang sepanjang pengalaman gua dalam menganalisa menganalisa bukan sosiologi, psikologis orang-orang Indonesia Wah, keren. terhadap menonton Daging nih. sosmed. Menurut gua orang-orang Indonesia tuh udah terlalu letih dengan pekerjaan, ya, negara, Wah, anjir kenapa aku WNI? Gadeng. pekerjaan, negara, dan juga masalah-masalah yang lain. Mereka tuh butuh banget sebuah hiburan yang mana dia nggak expect kalau anjing nih orang goblok banget gitu. Ini anjing nih orang kocak banget gitu. Dia membutuhkan itu. Itu satu. Yang kedua, membutuhkan edukasi. Wah. Edukasi. Kalau lu sadar, Bro, akhir-akhir ini banyak banget konten-konten yang di FVP lu itu edukasi keuangan. Ketimbang hiburan masih ada lah. Ketimbang orang-orang yang pamer harta. Dulu di 2000 pas Covid deh atau sebelum Anjir, Covid. bener lagi, gue baru ngeh lagi. Iya kan? Bener. Pas Covid FVP tuh kayak anjir lihat nih gue udah punya mobil ya kan. Udah gini terus kayak kontennya tuh banyak banget yang flexing. Flexing 3 miliar pertama Yes. gitu kan. Sekarang itu bukan kayak gue dapat 3 miliar pertama, gue beli ini, udah bukan itu. Gimana caranya dapetin 3 miliar pertama dalam waktu 6 bulan? Itu dia betul. Itu. Nah, itu kalau sadar ya. Itu karena gue ini tipe yang karena gue lulusan IT kali ya. Oke. Jadi gue tuh setiap ada yang viral itu pasti gue catat. Kayak misalnya minggu ini lagi viralnya ini. Oke. Minggu depan ini. Nah dari situ gue asumsikan ternyata orang-orang Indonesia tuh suka top one ya di kepala gue dan di hasil riset gue. Top satunya tuh hiburan. Top 2-nya edukasi. Udah. Top 3-nya meme. Wah, keren. Meme enggak meme kedua kayaknya. Ya gitu. Jadi hiburan termasuk meme tahu. Iya. Iya pokoknya gitulah. Top satunya itu. Jadi kenapa konten gue bisa diterima? Karena konten gue aneh, apalagi dengan personal branding gue yang pelanga-pelongo di Iya, sosmed. bener. Jadi kayak tiba-tiba kayak Jack. Kan kayak apaan sih ini orang gitu kan? Tapi kalau orang nggak kenal gue juga baru ketemuan, kita hari ini baru Iya ketemu nih. kita baru ketemu. Gue first impression juga sepertinya beliau ini kurang cerdas tapi Banyak banget. real life-nya tuh ternyata Yes. IQ-nya 2 kali lipat lebih tinggi Yes. daripada ekspektasiku. Karena banyak banget dan menurut gue itu gue dilema besar sekali. Dilema karena dulu gue tuh gitaris. Oh, Gua personal gitaris. branding kamu zaman dulu, Iya. musisi sebagai gitaris. Musisi sebagai gitaris. Fingerstyle gitar lagi gue mainnya. Kayak Sung Hajung gitu. Nggak expect. Ya, Nggak which is expect. gue ngitung-ngitung tuh. Ini dari sini gini berapa. Oh iya. Serius. Wow, sedalam Serius. itu ternyata. Iya. Oke. Tiba-tiba konten gue ya di gitar gue nggak naik gitu. Kayak
view gue cuman 150, 200, yang komen juga orang dekat gitu kan. Pas ke komedi tiba-tiba terus gue sempet nyoba juga untuk gitar lagi, nggak tertarik mereka nggak tertarik. Gue lagi meledak lagi. Ya udah akhirnya ya udahlah, gue buang-buang lah idealisme musisi gue. Kayaknya gue realistis dulu aja deh untuk batu loncatan gitu kan. Jadi dari situ gue kayak personal branding apa ya yang bikin orang gregetan. Betul. Itu bener, gue setuju batu loncatan. SBY aja jadi presiden dulu baru ngeluar. Bener kan? Batu loncatannya presiden anjir. Gokil. Baru ngeluarin album, main di Pespor lagi. Anjir. Musisi-musisi yang lain belum tentu loh. Belum tentu batu loncatan yang presiden. Iya. Lucu banget. Jadi menurut gua orang Indonesia tuh suka sekali dengan hal-hal yang tidak terduga, plot twist, out of the box. Karena sebelumnya gue nyoba bikin konten namanya sketsa ecek-ecek. Gue jadi tukang fotokopian kayak gitu-gitu. Dan works. Gue bikin fotokopian yang konsepnya itu orang-orang tuh nggak kayak apa ya? Gue kalau di stand up mungkin pakai metode what if. What if? Iya kayak gimana kalau nah waktu itu episode pertama fotokopian tuh gue bikin gimana kalau ada orang mau ngeprint tapi print video. Gak kebayang kan di otak lu? Gimana? Ya akhirnya gue bikin sketsa, jadi kayak tukang fotokopian itu selalu jutek. Misalnya kayak, bang beli apaan? Bener. Pastinya. Bener. Gue nggak, bukan jarang ya, gue malah nggak pernah ketemu tukang fotokopian yang welcome sama customer ya kan? Bener. Selamat datang, mau ngapain kagak ada kan? Nggak ada. Ini fotokopian yang di pinggir-pinggir jalan ya, bukan bukan Snappy dan kawan-kawan ya, beda. Nggak ada, karena menurut gua itu gue riset juga tuh perannya. Oke. Kebetulan saudara gue tuh fotokopian, jadi gua pelajarin sebulan, gue main seminggu. Oh ternyata mereka tuh bisa fotokopian tuh bisa jutek karena kerjanya template. Oh. Itu aja setiap hari. Oh ya benar sih. Itu sih, jadi Indonesia balik lagi ke Indonesia begitu, mereka suka yang hal-hal tidak terduga, mereka suka out of the box, seleranya kayak jokes Thailand, jokes Asia lah masih masuk. Nah makanya kenapa FVP Chinese tuh juga suka lucu sekali ya. Random banget. Iya random banget. FVP lagi Chinese lucu banget. Freak banget. Nah itu yang dicari. That's why kenapa TV tuh yang naik itu yang seperti itu. Begitu. Nah, gimana cara kita pinter-pinternya aja mengolah, apakah itu ingin menjadikan kita hanya di konten personalnya beda atau ya lu kayak gitu aja, nunjukin apa adanya aja gitu. Begitu. Oke. Makasih nih udah meng-explain nih Edan. Aman. Ini gua referensinya by pengalaman pribadi ya. Betul. Jadi bukan by disclaimer ya. Iya disclaimer. Bukan by kelas siapa ya kan? Bukan dari orang yang baru tembus 1 juta langsung bikin kelas harga 800.000. Bukan. Bang. Oh iya, sorry. Sorry. Astaga, senggol terus. Oke. BTW. Ya. Kemarin kamu ke tempat Cingabdel ya? Nah, apa bedanya nampil di sana sama tampil di podcast aku? Nampil di sana itu the real spontan ya. Oke. Spontan sekali dan memang apa ya? Namanya kan wawancanda ya. Wawancanda cuma Cingabdel. Iya, jadinya kita obrolannya bercanda banget. Bener-bener bercanda. Dan emang gap antara Cingabdel dan aku kan jauh sekali ya. Ya beda 2 generasi lah. Iya beda 2 generasi. Dan jokesnya itu harus panjang sekali. Oke. Jadi kayak misal tadi gue nyebut sekecek. Nah dia tiba-tiba langsung kayak, wih parah lu sekecek. Sketsa ecek-ecek, iya ecek-ecek parah lu gitu. Ecek-ecek apaan sih gitu. Itu esek-esek. Oh, esek-esek. Ya. Itu jadi kayak ada gimana gitu dan tapi dari situ gue belajar gimana caranya tektokan sama yang lebih senior dan attitude-nya tetap baik lah gitu. Jadi kalau di sini mungkin karena kayaknya kita nggak beda jauh lah ya, jadi enak gitu untuk ngobrolnya dan ya ngalir. Iya benar. Ini kayaknya efek keseringan Eho deh. Benar. Karena suka belibet. Makanya maaf gitu. Loh kan maaf mas. Nah, maaf mas. Saya lucu banget lagi nih, Ron. Oke. Itu sih. Oke, cool. Ke depannya nih. Oke. Kamu
ada gak sih dream collab nih, kan kamu sekarang kayak sedang satu-satu memenuhi milestone kamu. Iya, Dream iya. collab kamu sama siapa nih? Jujur udah. Turut jujur, senang nih. jujur udah. Mungkin orangnya juga nggak expect kali ya kalau gue sebut dia ada dream collabs gue gitu. Karena dream collabsnya itu awal-awal gue maunya sama Kevin Anggara. Kevin Anggara. Tuh, lo nggak expect kan Bang Kevin? Gue tuh dream collabsnya sama lu sebenarnya, karena emang dari dulu tuh gue ngikutin lu gitu. Bahkan gue sampai terinspirasi untuk hidup dari konten tuh dari lu gitu. Dengan lu ke warnet, nulis buku dan lain-lain. Jadi banyak banget yang gua merasa apa ya, terinspirasi lah dari dia. Oke. Cuma gua tuh nggak pernah bilang ke dia. Gitu. Nggak pernah Jadi bilang. perdana kamu bilang di sini iya, nih. perdana gua Oh. bilang di sini. Jadi gua kayak waktu itu awal mulanya Bang Kevin tuh ada kelas tiba-tiba. Oke. Izin ke toilet. Iya izin ke toilet ya. Izin ke WC ya, kalau nggak salah, izin ke WC. Gue ikutan. Oke. Posisi gue udah jadi konten kreator. Gue ikutan karena gue pengen dapat ilmu dari sudut pandangnya Kevin Anggara. Gue ikutan, set, dari berapa ratus orang itu gue keterima. Oh, jadi ada filteringnya Ada dulu. filternya. Oke. Ada 12 orang kalau nggak salah deh keterimanya. Oke. Ada 12 orang gue keterima. Abis dari situ udah, gimana caranya gue nggak boleh stuck nih. Gue harus kayak oke, gue ngikutin aja. Oh ya, wah Padahal gila. dalam hati kamu, wah anjir gitu. Nah, awalnya tuh gue fokusnya ke Bang Kevin. Oke. Tapi pas gue ngeliat materinya, wah anjir ini daging banget men. Gila nih daging banget men. Jadinya gue fokusnya ke materinya. Jadi di saat ada sesi tanya jawab, mungkin pada nggak mau nanya, gue yang nanya. Gue nanya, Bang, kalau misalnya kita udah merasa stuck di personal branding yang kita buat, harus ngapain Oke. gitu kan. Gue suka banget jawaban dia. Bikin aja apa yang lu suka. Sesimpel itu. Oke. Sesimpel itu. Bikin aja terus apa yang lu suka. Pas lagi lu bikin apa yang lu suka, disitulah lu menemukan lu suka dengan hal lain. Wah anjir keren. Dengan hal lain itu, lu akan timbul lagi tuh. Ibarat timeline Marvel ya. Lu nge-branch tuh. Nge-branch banyak gitu kan. Oke, ada Nexus eventnya gitu kali. gitu. Terus dia bilang, ini pertanyaan buat lu sendiri ya gitu. Iya bang gitu. Ya gue stuck di Echo nih. Saat itu gue stuck di Echo karena gue bingung ini mau diapain lagi gitu. Akhirnya Bang Kevin bilang, ya udah lu bikin aja apa yang lu suka. Terus gue bilang, lah kalau niche-nya nggak gini, apa itu niche? Dia bilang, yang penting tuh lu siapa. Damn. Lu siapa, lu bisa membawa niche itu. Bukan lu harus ngikutin niche. Kayak misalnya orang tuh harus tahu lu niche-nya di apa. Misalnya kayak lu tuh suka makanan. Orang, oh lu niche-nya makanan nih ya. Makanan ada berapa ya? Ada banyak tuh. Nah, gimana cara lu bisa punya USP dari semua konten kreator di Indonesia ini dengan variabel makanan? Kalau orang-orang nggak tahu lu siapa, lu apa, kenapa lu 5W1H ya? 5W1H. Ya, betul. 5W1H itu personal branding. Apa, kenapa, siapa, bagaimana, di mana. Satu lagi apa? 5W1H. Kenapa? Kenapa? Kenapa udah belum? Udah kayaknya. Ya pokoknya Ya, itulah, itu dah. pokoknya itulah. Itu harus ditanemin tuh di situ kayak kenapa sih Fajri gitu. Apa sih Fajri? Di mana Fajri gitu. Itu sangat dekat, cuman kadang kita suka lupa. Kadang suka skip ya. Ada tuh bisa dibilang basic tapi ya benar. Iya, benar, Masih benar. kita sering lupa. Bener, karena kebanyakan orang-orang pengen bikin konten nih. Dia mikir bikin konten apa ya? Padahal mulai aja dulu dari apa yang lu suka gitu. Gue dulu bikin konten gitar karena gue tuh pengen banget jadi gitaris gitu. Wah. Tapi ini nggak meledak nih. Gimana cara biar meledak? Gue sampai cari kesana kesini nggak nemu. Gue lupa gue bisa echo. Itu. Nah dari situ baru kayak echo kayaknya coba kali ya gitu. Coba dan meledak. Dan itu yang jadi identity gue. Fajri Nogami Eho. Keren. Atau Bang Eho. Bang. Iya. Jadi banyak lah momen-momen Bang Eho ini yang aneh. Pokoknya kayak gitu sih dream collab ya. Dream Kalau collab. ngomongin Dan tentang ternyata dream collab. sudah kejadian di Ngops. Satu kata buat Bang Kevin Cox. Bang Kevin, gila respect. Terima Gila kasih banget. respect. Terima kasih banget. Ilmu lu Biasa, daging biasa. sekali dan gua terima kasih lah ilmunya itu bisa gua convert ke gua dan gua implementasikan dengan baik, Bang. Terima kasih lu menyelamatkan gua, keluarga gua, adik gua semuanya. Masa depan gua. Ini contoh ya kalau seorang konten kreator tuh Yes. ternyata bisa merubah seseorang tuh bener banget. dengan cara mungkin Bang Kevin Mungkin aja bagi udah Bang lupa Kevin biasa gitu ya. aja gitu kayak ya udah gua cuma sharing aja gitu. Tapi impact yang dia lakukan hal itu besar banget. Keren banget. Itu besar banget. Makanya itu gue implementasikan juga. Kan banyak banget nih orang-orang yang bilang gue nih bakat gak berguna. Akhirnya Damn. gue bikin sebuah pergerakan.
yaitu gua bikin pergerakan bareng sama Laju Peduli Oke. untuk ke pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok desa Oke. untuk ngasih beasiswa pendidikan. Wah, respect, Yes, bro. dengan anak-anak di kolong jembatan. Karena menurut gue pendidikan itu penting banget. Mau kayak gimana pun kita sebagai orang-orang yang formal, yang pernah bersekolah di formal ya, mungkin kita enak gitu. Tapi ada di mana tuh satu desa itu tuh dia pengen sekolah nggak bisa karena kartu keluarganya nggak ada. Nggak tahu ini anak emaknya siapa, bapaknya siapa. Astaga, beneran. Serius, gue baru kemarin ke sana. Indonesia 2025 masih ada. Yes. Astaga. Itu di Oke. Cilincing tuh. Itu Di Cilincing? Cilincing. Jakut tuh. Lah itu ring satunya ini ya? Yeah. Oke. Itu dari situlah gue, karena gue merasa gue bukan mau nunjukin bakat, gue bukan mau nunjukin kalau bakat gue ini berguna gitu, enggak. Tapi gue pengen nunjukin, emang cita-cita gue pengen jadi orang yang at least berguna gitu. Dengan ilmu-ilmu yang udah gue dapat, gue ingin tembakin lagi ilmu itu ke teman-teman gitu. Makanya gerakan gue ini ya baru jalan sebulan, gue udah pertama ke panti asuhan tunanetra. Gue amazed banget karena banyak banget orang-orang yang tunanetra tapi bakatnya tuh gak ngotak, men. Oh iya. Lu bayangin ada namanya siapa ya, gue lupa. Dia main keyboard. Kalau main yang lagu-lagu biasa masih oke lah. Ghibli, men, dibawain Home Moving Castle. Edan. Gila, gue aja kaget. Gue aja kayak teneng tong teng tong teng tong teng teng teng, dan detail. Gue langsung kayak, ini gimana cara belajarnya? Gue tanya, kamu belajarnya gimana? Aku dengerin satu-satu. Gue langsung kayak, anjir, dengerin satu-satu, men. Ini lagu 5 sampai 6 menit deh. Dan dia satu lagu full. Yes, satu lagu full. Dia bawain ini satu lagu full. Wah. Gue di situ, gue langsung kayak, anjir, gue yang normal aja, gue masih banyak ngeluh, anjir. Ini gila. Di situ lah gue terbuka banget. Dan akhirnya gue merasa gue kayaknya harus membuat pergerakan, dan sudah jalan malah pergerakannya gitu. Nanti kita bakal ada visit lagi ke desa-desa lainnya untuk ngasih edukasi juga ke teman-teman, ke anak-anak terutama ya gitu. Wah, bismillah deh, semoga gerakan ini Mhm. bisa terus gede, bisa visit ke Amin. seluruh Indonesia. Amin, Amin, banget amin buat banget. memajukan pendidikan. Gue setuju banget sama poin lu, pendidikan itu penting banget buat semua orang deh, buat Bener, semua orang. Pendidikan tuh penting banget, dan lu tuh maksudnya nggak harus di sekolah pun juga bisa lu dapetin pendidikan gitu. Tapi ya betternya tuh di sekolah ya, apalagi di Indonesia kita ini gitu. Gue lebih suka sama pendidikan tuh kayak bisa dapat dari mana aja, apalagi relasi. Gini, gue punya pertanyaan sama lo. Boleh? Lu lebih suka orang pinter banget nggak punya temen, atau orang bego tapi temennya banyak? Personally, Bingung kan lo? Bingung kan lo? temennya banyak. Gue pribadi gue lebih suka orang bego tapi relasinya banyak, temennya banyak. Karena dari situ dia bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya. Betul. Karena orang yang selalu mengaku, karena orang yang nggak pernah salah itu akan selalu mengaku dirinya selalu benar. Fucking hell. Yes. Yes. Dan orang yang sering berbuat salah itu pasti dia akan belajar, dan dia nggak akan pernah ngulangin kesalahan itu di tua nantinya. Makanya gue suka banget sama orang yang kayak masih muda nih, dia salahnya banyak banget. Gue seneng. Ketimbang, kok lu gak pernah salah sih? Kok hidup lu tuh lurus? Lu tuh harus salah gitu. Karena orang yang gue temuin, beberapa orang yang gue temuin tuh orang yang gak pernah salah, lurus terus. Di mindsetnya adalah, gue bener, lu yang salah, men. Gue bener gitu. Jadi relasi banyak tuh menurut gue membantu sekali. Jadi teman-teman kalau pintar, relasi juga banyakin lah. Kayak gitu. Minimal belajar basa-basi dulu. Kadang ada ya orang yang bisa basa-basi ya. Bener. Kita basa-basi, diam doang. Ya, apa Iya. salah ngomong nih ya? Iya, gitu. salah ngomong ya, gimana ya? Gitu teman-teman. Oke, wah. Yes. Petuahnya banyak banget ya dari tadi. Ternyata kamu cukup Iya lagi. cukup apa ya istilahnya ya? Cukup motivator. Ini Motivator. kodam kamu nih Mario Teguh nih kayaknya. Maria Teguh. masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Mario Teguh. Ya. Karir yang hidup. Sorry. Aduh. Ya, sorry. Aduh. Ya memang ya seperti Ya, itulah. namanya juga hidup. Semua orang Kan banyak tadi kesalahan. kamu bilang banyak salah kan. Banyak salah tuh makin baik karena biar belajar. biar nggak diulangin lagi. Biar nggak diulangin lagi.
Bener. Ya, ya. Aku juga banyak salah kok. Dulu pernah aku bermasalah sama cosplayer kalau masih ingat ya. Iya itu. Ya. Tapi Tapi- emang itu kan Iya. buat kita berubah kan kadang-kadang jalannya nggak harus yang tadi gue Bener. bilang, nggak harus lurus kok. Nggak harus Salah lurus, dulu, nggak harus blunder lurus. dulu pun it's okay. Benar. Karena ya semakin banyak salah lu semakin banyak belajar. Keren. Intinya gitu. Keren. Iya. Oke. Dulu gue dimusuhin sama cosplayer tapi sekarang udah bestie banget gue mau cosplayer. Openg. Oke. Goks. Balik ke Eho lagi dikit Oke, boleh? boleh banget. Oke. Mau nanya gue apapun juga. Boleh. Ada nggak sih nih efek samping Eho? Ada. Kan tenggorokan kamu mungkin build different ya sama tenggorokan orang lain ya. Oke. Kalau dari gue pribadi, secara tenggorokan dan lain-lain tuh nggak ada sebenarnya. Adanya itu adalah dampak lingkungan. Wah anjir, dampak lingkungan. Dampak lingkungan akibat gue Eko. Ini literally baru 3 hari yang lalu. Oke. Gue lagi ngelayat, berduka berduka. Oke. Duduk, set. Dari ujung udah ada bocah-bocah tuh, bocil-bocil kayak, itu yang ini nggak sih, itu yang ini nggak sih? Terus gue langsung kayak, aduh, lagi berduka lu udah mendeteksi lagi. ya? Iya, gue udah mendeteksi, gue bocil kayak, aduh, gitu. gue kelar yasinan, dan bener aja dia nyamperin, bang, lu Bang Eko bukan sih, gitu kan? Iya Bang Eko gitu. Bang Eko, dia langsung manggil teman-temannya, ada kali 12 orang. Masa? Serius. Langsung kayak, bang coba bang Ekonya. Terus gue kayak, guys, ini kita lagi berduka, adik-adik kita lagi berduka. Oh iya lagi berduka ya, karena gue juga harus mengedukasi mereka semua gitu, karena nggak setiap momen gue harus gitu. Berduka men. Itu kalau sampai dia nyebut kayak, coba bang nyebutin panggil nama yang lagi ini meninggal kan anjir ya. Kalau sampai begitu gue gampar sih. Akhirnya lagi berduka. Akhirnya udah mereka duduk nungguin gue sampai itu ngelayatnya selesai benar-benar kosong. Nungguin. Dan dari situ baru bang coba ehonya sambil di videoin dan minta foto. Udah, nah dari situ. Dan gue berpikir anak-anak kecil atau bocah-bocah tuh selalu ngeberhentiin gue dan mengeluarkan suara. Gue mau mengeluarkan suara. Analoginya, gue sama kayak bestelolet nggak sih? Iya kan? Analoginya nih. Bener. Iya kan? Jadi kayak Bener. gue lagi di jalan, karena pernah juga gue lagi naik motor di jalan. Naik motor. Ya motor pelan aja gitu, kayak sambil ngeliat jajanan-jajanan. Ada bocah-bocah tuh ngeberhentiin gue. Bang stop, Eko dulu. Terus gue Eko. Terus mereka kayak yeay, pergi. Wah iya. Kayak bus telolet nih. Set. Bang telolet. Tenenenet, yeay, pergi busnya. Bedanya ini mereka yang pergi. Aduh. Itu sih, itu. Jadi kayak dampaknya di situ, di lingkungan aja sih, dampak lingkungan. Coba mungkin mumpung lagi rame, pesan ke bocil-bocil. Adek-adek kalau mau minta eho lihat situasi dulu ya. Jangan lagi berduka minta eho, jangan lagi di jalan minta eho. Boleh kok, bukannya apa, boleh. Cuman ya lihat-lihat situasi lah ya, gitu. Kalau mau sapa aja nggak apa-apa. Gitu adik-adik. Oke, ingat ya adik-adik. Kasih itu dengerin tuh adik-adik ya. Jangan, apalagi di jalan bahaya. Yes, bahaya banget. Ditubruk mikrolet nanti. Bener. Oke. Kira-kira nih, terakhir banget nih ya. Aman. Eho itu tuh bisa diajarin ke orang lain gak sih? Eho itu bisa diajarin lain, gue belum pernah nyoba sih. Tapi oke, mungkin gue ajarin ke lu ya. Gue belum pernah nyoba, tapi gini loh, gue tuh menanamkan dimana kalau gue sudah mengeluarkan sesuatu, gue harus bertanggung jawab. Oke. Eho itu apa, filosofinya gimana, caranya gimana. Jadi akhirnya gue pelajarin. Nah, eho itu adalah penggabungan antara reverb dan delay. Aduh, dua-duanya gue ngerti lagi artinya. Reverb itu gaung, gema. Delay itu adalah sebuah kayak misalnya gue ngomong ke lu nih, gue ngomong tapi mulutnya telat. Jadi misalnya kayak gini, yo bro apa kabar? Oh. Nah itu delay. Okay. Nah exactly itu disatuin lah. Jadilah yang namanya eho gitu. Tapi pada basicnya banyak yang bilang eho itu bagian dari delay. Iya juga. Cuman eho tuh ada reverbnya. Jadi kayak gini cara belajarnya. Anjir, apa gue bikin kelas ya? Iki dong. Yang berbayar juga kan lumayan. Berbayar. Caranya tuh lu ngebayangin apa ya? Gue kayak lu ngebayangin kata cek tuh ada di sini, terus lama-lama volumenya berkurang. Oke. Jadi kayak cek gitu. Dimulai dari situ.
Cek. Asik. Yes. Libat. Baru belajar. Cek. Nah, basicnya tuh kayak gitu. Itu delay, bukan echo. Jadi basicnya tuh kita belajar delay dulu. Cek. Nah, untuk menjadi echo, lu harus gimana caranya ada gemak di situ. Itu yang gak semua orang punya. Gak udah pede, disuruh ada gemanya gimana? Nah, cek, nggak bisa. Karena gue pun nanya ke teman-teman beatbox. Oke. Mereka tuh juga ada beberapa yang emang bingung kayak, kok lu bisa ada gemaknya? Mereka bisa echo, tapi nggak ada gemanya. Gemanya tuh tipis. Sedangkan gue tuh gemanya tuh yang benar-benar dalam banget. Betul. Jadi kayak cek, Ini dalam banget. Wih, gimana caranya? Iya kan? Cek, nggak bisa. Jadi kayak misalnya, Bisa. halo, cek, one, two. Jadi kayak one, tebel banget. Wah, cek. Nah, itu yang gue juga jelasinnya bingung nih gimana caranya. Sepertinya kerongkongan kita emang dari cetakannya berbeza. Berbeza nih. Berbeza. Tapi murid pertama kamu ternyata tidak bisa mengikuti nih. Mungkin nantilah gue latihan dulu di rumah. Mungkin nanti. Jadi dari situ sih kayak menurut gue basically tuh kayak gitu. Sisanya kalau kalian dengar gue di internet itu kekompres teman-teman. Beda sama lu dengar secara langsung. Beda banget secara langsung, beneran kayak toa. Beda banget. Toa masjid nih. Apalagi di TV. Di TV kan frekuensinya berbeda tuh. Frekuensinya tuh sinyal audionya beda. Dia tuh berapa bit hertz gitu. Jadi kekompres. Makanya kalau mau gue bikin fan meet and greet ya, meet and greet, kopdar gitu. Lucu banget lagi. Gue malah pengen bikin show aja ya. Show ho 2 jam. Dari awalnya excited Eko lagi. Iya, Eko lagi. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi Eko 2 jam belum. Cara Eko tuh gue juga bingung jelasinnya gimana ya. Bahkan gue pengen bikin konten sama anak beatbox sih. Jadi lu pasti mikirnya gue bisa beatbox ya? Emang nggak bisa? Gak bisa gue nggak bisa beatbox. Itu. Nah, ada dua orang statement kayak, lu bisa Eko doang gak bisa beatbox. Tapi Adi Kerang bilang ke gua, men lu keren, lu ehonya mantep banget, coba lu belajar di beatbox. Wah, lu bisa keren gitu. Boleh nih Mas Adi. Ke Tangerang kali kita ya langsung ya. Gitu tuh Adi Kerang the best. Keren kamu Mas Adi Kerang membela Indonesia ke Prancis, mantap. Keren banget. Mantap. Ditunggu ya kamu belajar beatbox, siapa tahu nanti mewakili Indonesia ke mana, Argentina gitu. Iya, beatbox ya. Kayaknya menarik sih. Menarik. Tangerang beatbox mau nerima aku enggak? Ini saatnya. Oke deh. Yes. Wah, oke, terima kasih sudah sharing banyak banget ya. Mungkin kalau kagak direm nih kita bisa sampai malam. Iya lagi. Ini udah banyak ya. Udah lama ya durasi. Ya? Aku juga enggak keep track. Gue juga enggak ini lagi. Sorry banget kalau kelamaan ya. Namanya juga kalau chemistry-nya nyambung tuh kayak gitu, satu frekuensi gitu. Yes, benar. Pokoknya kalau pengen ada lanjutannya ya bisa ini di gua lah, atau ya mungkin gue diundang lagi kali ya. Di segmen podcast lain atau apa gitu kan. Ya kan? Buat ngobers nih kalau yang pengen lebih tahu, lebih pengen ngikutin kehidupan kamu nih, boleh di shout out tuh. Kamu apa nih? Buat ngobers yang pengen tahu kehidupan aku, di Instagramnya boleh banget Fajri Nogami. Di TikTok Fajri Nogami. Di YouTube Fajri Nogami. Di Google Fajri Nogami. Semuanya Fajri Nogami. Pokoknya yang mukanya kayak gua, udah itu gua berarti. Facebook Fajri Nogami, semuanya Fajri Nogami. Semua Fajri Nogami. Kalian nge-search Fajri Nogami langsung keluar. Yes, kalau di OnlyFans keluar juga nggak? Enggak, belum. Jangan. Oke, sekarang gantian akun ya. Oke. Alright. Ngobers please di subscribe channel YouTube Podcast Ngobs di Kebon. Terus support kita dengan cara like, share, dan komen di video ini ya, karena kita lagi mengejar monetize dikit lagi. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Abis ngundang gua monetize. Wah, amin banget. Di klip yang banyak. Tuh, ya kan? ini bagus loh, kata-kata hari ini bagus banget loh dari Bro Fajri menurutku nih. Bener-bener. Di klip yang banyak, taruh di short anjir. Gue kayak ngebongkar gitu gimana caranya. Oke aja ya. Terus aku juga ada TikTok dan Instagram di @ngobsdikebon. Please give it a follow. Oke. Bro Fajri sekali lagi nih. Thank you berat sudah datang nih jauh-jauh. Yes, jauh banget ya. Berapa menit ini?
5 menit doang gue. Udah kesini mampir siang-siang Yes, terima buat kasih juga. mampir ke podcast kita ya. Buat ngobers juga terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa nih di episode-episode podcast Ngops di Kebon selanjutnya. Bye. Bye. Dadah semuanya. Sampai ketemumu lagi. Luar biasa.